Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini, gue masih mau bahas tentang pengalaman gue waktu ganti kopling untuk mobil Kia Picanto tahun 2013. Ini adalah video bagian kedua. Di video yang bagian pertama kemarin, gue udah bahas tentang unboxing kopling set untuk Kia Picanto 2013. Buat teman-teman yang belum nonton, boleh ditonton dulu supaya nyambung. Kenapa gue bikin di video terpisah? Karena ada satu hal penting yang pengen gue share ke teman-teman. Untuk penggantian kopling dan oli transmisi, ini gue lakukan di HD Motor di Jalan Pasteur atau Dr. Junjunan di Bandung. Nah, untuk prosesnya sendiri, ini gue datang pagi-pagi jam 9 dan beresnya sekitar jam setengah 3 sore. Jadi buat teman-teman yang ada rencana untuk ganti kopling Kia Picanto juga, gua saranin untuk datang lebih pagi, janjian dulu, karena pengerjaannya memang cukup lama, yaitu sekitar 5 jam lebih. Untuk proses pengerjaan penggantian kopling ini, udah gua tunjukin di video bagian pertama. Nah, di video yang kedua ini, yaitu lanjutannya setelah semuanya dipasang balik lagi, sekarang waktunya isi oli transmisi. Oli transmisi ini disaranin untuk ganti setiap 15.000 km. Untuk spesifikasi oli transmisi manual menurut buku panduannya, yaitu API GL4 dan SAE-nya 75W85. Sedangkan untuk kuantitinya perlu 1,9 liter. Tapi karena cukup sulit nemuin oli transmisi yang punya kekentalannya SAE 75W85, jadi gue pakai Shell Spirax ini yang spesifikasinya 80W90. Sebelumnya gue juga udah konsultasi ke mekaniknya HD Motor dan ternyata bisa pakai ini. Ini satu botolnya isi 1 liter. Karena tadi perlunya 1,9 liter, jadi gue belinya 2 botol. Nah, di sini ada tulisan API-nya udah GL4. Jadi sesuai dengan spesifikasi di buku manual. Ini dia proses pengisian oli transmisinya. Nah, seperti yang udah gue sampein di awal video tadi, gue mau sampein sesuatu yang penting, yaitu gimana caranya supaya teman-teman bisa tahu apakah oli Shell yang teman-teman beli itu original atau enggak. Nah, di sini tuh udah ada segel pengamannya. Di sini ada serial number yang 4 digit di bawah itu, angkanya kalau kena air itu berubah jadi warna merah. Dan kalau misalnya kita kupas, ini segelnya, di baliknya bakal ada QR code untuk di-scan dan dicek di websitenya Shell. Serial number untuk tiap botolnya itu berbeda, jadi masing-masing QR code ini unik. Nah, caranya gampang, teman-teman tinggal nyalain aplikasi kamera di handphonenya teman-teman, kemudian di-scan aja QR code-nya, nanti bakal langsung diarahin ke websitenya Shell. Nah, di sini teman-teman tinggal geser aja slidernya dan nanti bakal muncul hasil dari verifikasi kode uniknya. Kalau misalnya yang muncul seperti ini, berarti oli yang teman-teman beli itu original, asli dari Shell. Sekarang kita bakal coba scan botol yang kedua. Caranya sama, scan QR code yang ada di balik segelnya ini. Nah, kalau udah kebuka websitenya, tinggal di slide lagi dan tunggu hasil verifikasinya. Nah, ini juga sama, dapatnya original juga. Untuk olinya, gue beli secara online. Kalau misalnya teman-teman mau beli juga, teman-teman bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Nah, ini kebetulan gue juga kemarin sempat beli oli mesin. Ini Shell HX6. Di botolnya, sama juga ada kode verifikasi seperti ini. Sama caranya, tinggal di-scan aja. Kemudian nanti bakal diarahin ke websitenya Shell. Nah, ini hasilnya original juga. Ini gue bakal tes kalau misalnya gue scan kodenya 2 kali. Jadi ini botol yang sama, gue scan 2 kali, gue pengen tahu hasilnya kayak gimana. Nah, ini dia hasilnya, ada tanda kuning seperti ini. Dibilang bahwa kodenya sebetulnya benar, tapi udah pernah di-scan 1 kali sebelumnya.
Error seperti ini bisa juga muncul kalau misalnya waktu scan yang pertama internetnya lagi jelek misalnya. Jadi harus scan 2 kali, bakal kemungkinan muncul seperti ini. Tapi bukan berarti olinya palsu ya. Bisa jadi original cuman keceknya 2 kali. Tapi kalau misalnya waktu teman-teman scan munculnya seperti ini, ada tanda merah, tandanya code expired, berarti kodenya itu betul, tapi udah pernah di-scan berkali-kali. Artinya ada kemungkinan olinya oli palsu. Karena pakai kode yang udah pernah di-scan atau dipakai berulang-ulang. Nah, kalau teman-teman misalnya dapat oli yang kalau di-scan tandanya merah kayak gini, gua saranin untuk di-retur aja daripada dipakai dan ngerusak mesin atau transmisi. Oke, kesimpulannya setelah gua ganti kopling dan ganti oli transmisi, itu koplingnya jadi benar-benar empuk lagi, kayak mobil baru. Dan ini gue juga udah jalan sekitar 2000 km ya, dan gak ada masalah dengan oli transmisi ini walaupun spesifikasinya agak berbeda. Tapi yang penting olinya original asli. Oh ya, yang terakhir untuk harganya, ini 1 liternya itu 55.000 waktu gue beli. Tiap toko bisa aja ada perbedaan. Menurut gue masih cukup ekonomis ya, beli 2 liter berarti cuma habis 110.000. Nah jadi totalnya kopling set 1 juta, biaya gantinya 500.000, dan oli transmisi itu harganya 110.000. Jadi totalnya 1,6 juta. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau masih ada saran, kritik, dan pertanyaan di luar dari yang udah gue jelaskan di video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.